dengan mereview sedikit ya barangkali. Maaf, saya ulangin lagi tadi ketutup. Jadi saya akan mereview dulu sedikit ya terkait dengan bahasan kita yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kelengkapan dari suatu statistik cukup. Maaf, sudah terlihat semuanya di layar masing-masing? Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi saya review sedikit ya. Kemarin kita membahas bagian ini ya, yaitu di mana kita sudah punya begitu ya peubah acak barisan XI ya, di mana kemarin kita menunjukkan bahwa suatu statistik ya itu merupakan keluarga ya dari distribusi eksponensial, yang tentu saja distribusi eksponensial ini merupakan salah satu cara untuk menentukan pertama statistik apa yang bisa menjadi statistik cukup untuk menaksir si parameter dari barisan XI tadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, seperti halnya yang sebelumnya kita bahas, ketika kita memiliki statistik cukup, nah tentu saja kan kita mengecek begitu ya propertinya atau sifat-sifatnya di sini. Di antaranya sifat-sifatnya biasanya umumnya seperti ketakbiasan, kemudian bervariansi minimum, ya yang itu tidak lain nanti mengarah ke istilah MVUI yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kemudian dengan menambahkan sifat kelengkapan ya pada statistik cukup yang kita punyai, maka akan menambah begitu ya keterangan atau sifat dari penaksir kita yang bersifat unik sebetulnya seperti itu. Nah, pada teorema 751 yang kita telah bahas bersama, jadi di sini adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan tadi sifat dia merupakan keluarga distribusi eksponensial teratur ya. Nah, maka dari bentuk fungsi eksponensial tersebut kita dapat membentuk ya fungsi PDF dari statistik cukupnya, yaitu di sini yang memang diberikan itu adalah jumlahan ya, jumlahan dari fungsi KX. Nah, di mana fungsi KX ini itu merupakan salah satu unsur yang kemarin kita jabarkan begitu ya, yang merupakan unsur yang berbarengan dengan si parameter gitu, sehingga kita melihat satu hubungan begitu ya dari teorema yang sebelumnya gitu ya, Rao Blackwell ya anak-anak ya. Nah, Ibu juga lupa-lupa lagi nih, kalian buka lagi ya yang merupakan definisi di mana kita bisa membagi ya atau mempartisi fungsinya menjadi fungsi G dan H begitu ya. Nah, di sini nanti kaitannya. Nah, jadi bicara tentang properti seperti tadi saya sampaikan, ketika kita sudah bisa mencari PDF dari statistik cukup kita, nah maka manfaat selanjutnya adalah nomor 2 dan nomor 3. Ya, yaitu kita bisa mencari ekspektasi dari YI dan juga variansi dari YI. Nah, melalui teorema 751 ini sebetulnya sudah dipermudah ya, artinya bahwa sudah diberitahu bahwa rumus ekspektasi dan variansi dari YI itu adalah masing-masing dirumuskan seperti ini. Nah, tentu saja kalau bicara Bu dapatnya dari mana? Nah, ini juga kita harus menurunkan ya dari definisi ekspektasi dan variansinya, yaitu dengan seperti kalau misalnya dia diskrit ya berarti kita jumlahkan begitu ya, jumlahan dari YI dikalikan PDF yang ada di atas ini ya, yang ini di nomor 1 ini begitu.
Nah, yang ini ya. Nah, tentu saja supaya dapat jadi seperti ini, begitu. Nah, itu perjalanan yang ya bisa jadi satu exercise tapi tidak akan diujiankan, begitu ya. Jadi dalam hal ini teorema ini cukup langsung Anda pakai saja, gitu ya, masing-masing sesuai dengan apa yang sudah tertera, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau nanti Anda tertarik penurunannya bagaimana, nah itu ya barangkali nanti di waktu yang lain Anda bisa membuktikannya, bukan di sini begitu ya, tapi kita langsung pakai saja. Nah, di sini Anda lihat bahwa ternyata turunan pertama dan kedua dari fungsi yang masing-masing sudah kita bahas, yaitu fungsi yang hanya mengandung tadi ya, terutama di sini P sama Q-nya, yaitu P di sini adalah fungsi yang berbarengan dengan statistik cukupnya, sementara Q itu fungsi yang hanya mengandung si parameternya, begitu. Nah, jadi di sini contoh yang kelima yang kemarin kita bahas, nah ini saya ulangin lagi ya, saya pertegas lagi supaya kita bisa membedakan. Jadi kalau nanti Anda punya sampel acak X1 sampai Xn, nah di sini berdistribusi, kemarin kita contohnya memang Poisson, ya. Nah, Anda bisa mencari fungsi masa peluang gabungan ya, yang artinya tinggal kita kalikan saja gitu ya fungsi dari masing-masing si XI-nya. Nah, di sini saya tuliskan seperti ini, ada langkah per langkahnya, kan kemarin mah langsung ya anak-anak. Nah, ini saya buat langkah per langkah supaya kalian tahu dari mananya prosesnya. Jadi dari persamaan ini 3 suku langsung dipisah saja supaya kita bisa tahu mana yang akan menjadikan konstanta seperti ini E pangkat min tetanya. Itu kalau dipangkatkan sebanyak N kali kan akan menjadi E pangkat min N kali tetanya. Nah, teta ini sendiri kalau kita teta pangkat X1 dikali teta pangkat X2 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan menjadi jumlahan ya, XI-nya menjadi jumlahan dari XI. Nah, sementara karena XI yang di sebelah sini tidak bisa bahasanya kita bentuk menjadi suatu bentuk penjumlahan ya, tetap kita biarkan sebagai bentuk perkalian. Nah, arahannya ketika di sini karena kita mengacu kepada apakah bisa ya bentuk ini kita tulis sebagai keluarga distribusi eksponensial, nah maka kita arahkan ke dalam bentuk fungsi E. Nah, sehingga di sini Anda lihat di sini satu per satu begitu ya, di bagian yang min N kali theta ini ditaruh di belakang yang berwarna biru muda. Nah, yang ini menjadi log theta dikalikan sigma xi karena pangkat menjadi turun, dan yang terakhir adalah bentuk dari ini perkalian 1 per xi faktorial akan menjadi jumlahan dari log 1 per xi. Karena perkalian dari bentuk log itu sama saja dengan penjumlahan masing-masing logaritmanya. Begitu. Nah, dengan bentuk seperti ini dan disusun seperti ini, kita samakan dengan bentuk penguraian dari keluarga distribusi eksponensial, bahwa nanti log theta ini menjadi p theta ya, kemudian sigma x ini menjadi sigma k xi, dan kemudian ini menjadi sigma h xi, dan yang ini menjadi n kali q tetanya. Nah, sehingga di sini saya sengaja ini memberikan warna yang sama untuk atas yang bawah begitu ya, supaya bisa terlihat begitu ya langsung perbedaan dari masing-masing fungsinya. Nah, pada contoh 3 yang sebelumnya sudah kita peroleh ya, bahwa sebetulnya fx ini merupakan distribusi keluarga eksponensial. Nah, kemudian dari sini ya, maka dirinci kembali, perhatikan bahwa kita dapat persamaan-persamaan ini ya, anak-anak yang kemarin ya dirinci. Jadi supaya nanti Anda belajar lebih tidak langsung jawabannya ya, Anda lihat dulu, perhatikan masing-masing. Nah, sehingga dari masing-masing function ini kita bisa mencari turunannya dulu ya. Jadi saya mengarahkan di sini
Anda merinci dulu dari fungsi terutama P theta dan Q theta-nya, ya masing-masing Anda cari turunan pertama dan turunan keduanya, begitu. Jadi di sini ya Anda lihat dari P theta-nya itu log theta, tentu saja kalau diturunkan pertama menjadi 1 per theta, dan turunan keduanya menjadi min 1 per theta kuadrat, ya. Kemudian QX-nya, hati-hati ya, karena di sini adalah NQ tetanya. Nah, jadi N-nya kan nggak dibawa ya, Q tetanya yang sama dengan teta saja. Nah, maka di sini min teta ya, minnya kita bawa di sini. Nah, berarti turunan pertama dari fungsi Q itu adalah min 1 dan turunan keduanya jelas 0 ya, begitu. Nah, maka di sini misalkan ya kita tadi anggap sigma xi yang ada di sini itu adalah sebagai yi. Ya, jadi yi tadi bisa ditulis sebagai sigma dari kxi, di mana kxi-nya xi itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan teorema 751 gitu ya, ada 3 yang bisa kita peroleh. 1, itu adalah fungsi kepadatan peluang dari yi-nya. 2, yaitu ekspektasinya. 3, itu adalah variansinya. Nah, jadi di sini sebetulnya kita tinggal melihat gitu ya bentuk penjumlahan tadi sigma kxi itu dengan memperhatikan di sini bentuk fungsi yang sebelah sini. Nah, artinya RYI-nya yang mana? Begitu RYI itu artinya adalah fungsi yang berada di luar si bentuk ekspektasi P theta YI ditambah N kali Q theta, begitu ya. Sehingga kita pisahkan selain unsur itu, berarti tidak lain RYI-nya kalau kita tempelkan lagi kepada fungsi yang sebelah sini, nah berarti sigma dari HXI-nya ini yang merupakan RYI-nya, begitu ya. Nah, maka di sini saya berikan sedikit tambahan, begitu ya. Jadi dari fungsi yang sudah diketahui ini, Anda bisa mengeluarkan kembali, begitu ya, bentuk ekspektasi yang tadi tidak ada di dalam bentuk suku kedua ini ya. Jadi suku keduanya dibiarkan, yaitu yang ini ya, ini P theta dikalikan kx sigma kxi-nya ditambah N kali Q theta-nya. Nah, berarti kan yang belum ada adalah bentuk yang si sigma log 1 per xi faktorial itu. Nah, di sanalah nanti dia itu tidak lain adalah RYI-nya, begitu ya. Sehingga di sini RYI berarti dia adalah eksponen dari sigma log 1 per XI faktorial. Nah, ini tidak lain adalah bentuk perkalian 1 per XI faktorial. Nah, dari warna hitam nanti ke warna biru, nah ini dicoba ya anak-anak, betul nggak seperti ini ya bentuknya. Mungkin nanti dari kalian ada yang bisa mengeluarkan. Yang terpenting karena kita fungsinya adalah RYI, ya harus keluar juga YI-nya ya anak-anak. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, YI itu sendiri adalah sigma dari XI. Nah, ini nanti dicoba nih, apakah betul nggak ya dari perkalian 1 per XI faktorial ini bisa memperoleh bentuk yang berwarna biru. Itu yang kemarin diminta dibuktikan sendiri gitu ya, dicoba betul nggak kalau diuraikan. Nah, anak-anak bisa mendapatkan bentuk seperti yang berwarna biru ini untuk fungsi RYI-nya. Ya, jadi intinya adalah dari RYI-nya mah sudah jelas bentuknya seperti ini. Nah, untuk mengembalikan supaya ada YI-nya, yaitu tadi YI yang dimisalkan ini ya, sigma XI. Nah, itu harus sampai menjadi bentuk seperti ini. Ya, jadi nanti ini menyisakan nih nyebrang dari sebelah yang hitam ke yang biru ya untuk mendapatkan nilai ini. Nah, ini perlu Anda otret-otret ya, apakah betul nggak bentuknya seperti itu. Nah, itu tambahan ya dari Ibu supaya memperjelas penjelasan yang ini kan kemarin ini satu slide semua ya anak-anak. Nah, ini diuraikan seperti ini supaya anak-anak bisa jelas gimana mendapatkan RY1-nya begitu. Nah, yang kedua, nah ini baru ekspektasi Y1 dan variansi Y1
sebetulnya tinggal kita substitusikan. Makanya tadi harapan saya Anda mengerjakannya bisa di luar itu dulu supaya teratur ya unsur-unsurnya seperti tadi nih yang bagian ini nih, yang sehingga ini. Nah, itu anak-anak keluarkan dulu ya. Jadi sekaligus ketika Anda mempreteli masing-masing fungsi, nah berikut Anda mencari turunan pertama dan kedua dari masing-masing sehingga nanti di bagian Anda menghitung ekspektasi dan variansinya, Anda tinggal mensubstitusikan dari masing-masing turunan yang sudah tadi kita kerjakan. Ya, jadi di sini lebih terperinci supaya anak-anak tahu nih. Saya berharap sebetulnya nggak males ya anak-anak mencoba, tapi kan ada saja mungkin 10% di antara kalian yang aduh dari mana sih itu gitu ya, males menurunkan. Nah, ini Ibu merinci lebih jelas supaya kalian tahu dari masing-masing jalannya sehingga kemarin kesimpulan kita diperoleh ekspektasi dan variansi dari YI sama-sama N kali theta. Ya, ini wajar ya, karena kita tahu Poisson yang seperti saya tegaskan, kalau X berdistribusi Poisson, biasanya ekspektasi dan variansi dari X sama-sama itu adalah parameternya, yaitu theta itu sendiri. Ya, jadi wajar kalau jumlahan dari XI-nya yaitu adalah N dikalikan theta-nya. Baik ekspektasi dan variansi ternyata sama ya, ini memperoleh hasil yang sama. Nah, pertanyaan saya, kalau distribusinya yang lain, ya tentu saja ya sama atau tidak gitu ekspektasi sama variansinya. Ya belum tentu begitu ya. Jadi kalau nanti misalnya contohnya bukan distribusi Poisson, misalnya Anda distribusi kemarin kita nyoba ada yang eksponensial begitu ya, terus kemudian ada yang normal. Nah, nanti masing-masing ekspektasi dan variansinya ya tidak akan sama ya anak-anak, tapi mengacu ke distribusi yang lainnya. Nah, ini juga nanti menarik ya, bisa kita coba begitu ya, tapi menggunakan misalnya distribusi yang kontinu itu distribusi normal. Ini kan yang diskrit gitu ya, kita coba yaitu distribusi Poisson. Nah, ini jadi review dari yang kemarin. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak bisa lebih merinci begitu ya dari hasil penurunan yang kemarin, dan saya simpulkan dari sini ini manfaat yang tadi teorema 751 ya, bahwa kita dapat mencari properti atau sifat dari statistik cukup yang kita peroleh, terutama di sini statistik cukupnya adalah jumlahan dari XI. Ya, nah artinya pertanyaan saya ya, kalau dalam pikiran saya kan statistik cukup teh nggak hanya jumlahan XI ya anak-anak ya, ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, bagaimana nih kira-kira kalau bentuk yang lain? Nah, itu ya, apakah masih bisa pakai fungsi yang ini atau tidak begitu? Karena kan kebetulan yang kita peroleh adalah jumlahan dari XI itu sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dalam hal ini statistik cukup yang memang bisa digunakan teorema ini adalah statistik cukup yang merupakan jumlahan, begitu ya, dari peubah acak itu. Jadi kalau misalnya yang dulu-dulu kita mencoba ada perkalian, mungkin ada minimum, dan ada sebagainya, wah tunggu dulu gitu ya, apakah bisa kita menurunkan melalui rumus ini atau tidak gitu ya, karena bentuk yang memang kita dapatkan dari penguraian keluarga distribusi eksponensial pun bentuknya sesuai dengan jumlahannya. Begitu ya, tidak dengan bentuk yang lain. Nah, adapun nanti misalnya Bu, kalau misalnya statistik cukupnya itu rata-ratanya bagaimana? Sebetulnya kalau sudah ada jumlahannya, ya rata-ratanya kan tidak terlalu sulit ya, anak-anak tinggal kita bagi dengan banyaknya observasi begitu. Nah, itu ya, jadi manfaat dari teorema ini dan ini menjadi membantu kita ya untuk mencari ekspektasi dan variansi dari YI. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sesudah tadi kita tahu fungsi kepadatan peluangnya, kemudian kita tahu ekspektasinya, kita tahu juga variansinya ya.
yang menyebabkan biasanya nanti membuktikan bahwa statistik cukup yang kita punyai itu bersifat unbiased dan variansi minimum ya, MVUI itu. Nah, berikutnya di sini adalah kelengkapannya dari statistik cukup Y1 tadi. Nah, teorema 752, nah ini menyatakan satu teorema yang nanti menambahkan sifat bahwa statistik cukup kita itu adalah lengkap untuk si theta. Nah, bagaimana di sini intinya? Nah, bunyi teoremanya adalah misalkan di sini fx ya, di mana di fx ini memiliki parameter theta, parameter tetanya dibatasi oleh gamma dan delta. Nah, ini berasal dari keluarga distribusi eksponensial teratur. Nah, jadi sekali lagi bahwa dalam teorema ini mensyaratkan bahwa fx itu dibuktikan dahulu bahwa dia adalah keluarga distribusi eksponensial teratur. Baru kita bisa pakai teorema ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, jika X1, X2, Xn ya adalah sampel acak dari distribusi X. Nah, maka di sini statistik Y1 adalah statistik yang cukup untuk theta dan keluarga ini dari fungsi keluarga dari fungsi kepadatan peluang Y1 yang lengkap. Nah, sehingga di sini Y1 dinamakan atau bersifat statistik cukup yang lengkap. Ya, jadi intinya bahwa di sini memang yang belum muncul di sebelumnya adalah kelengkapannya. Ya, jadi baru kata statistik cukupnya. Nah, jadi supaya Y1 menjadi statistik cukup yang lengkap, intinya adalah menunjukkan fungsi kepadatan peluang yang ini, FY1-nya itu lengkap. Intinya seperti itu. Ya, nah ini, jadi intinya adalah buktinya ditunjukkan bahwa FY1 berasal dari keluarga himpunan fungsi peluang yang lengkap. Nah, yang lengkap tentu saja kan kita butuh kemarin ya beberapa sifat yang kalau tidak salah membuktikan ekspektasinya ya anak-anak ya. Ya, ekspektasinya sama dengan 0 itu ya. Nah, ini Anda bisa lihat penjelasannya pada buku Hock ya, halaman 399 ya. Nanti bisa kita exercise-kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh 6 ya. Nah, contoh 6 ini adalah distribusi normal dengan mu-nya adalah theta dan variansinya sigma kuadrat. Nah, untuk contoh 6 ini anak-anak saya belum merinci terlalu jauh, namun ada beberapa tahapan menurut saya yang harus diuraikan kembali. Seperti halnya kemarin yang di Poisson begitu ya. Sama Ibu diuraikan lagi tahap per tahapnya sehingga nanti bisa dipahami apa dulu sih yang harus dicari begitu ya. Nah, sama ya. Jadi di sini distribusi normal di sini juga agak panjang nih dongengnya begitu ya untuk membuktikan bahwa nanti statistik cukupnya itu merupakan statistik cukup lengkap begitu ya. Nah, sekarang kita simak terlebih dahulu saja ya langkah per langkahnya. Nah, jadi distribusi normal itu pertama tentu saja di sini kita memisalkan sampel acak ya X1 sampai Xn itu dari distribusi normal. Nah, tentu saja dengan distribusi normal itu ya maka kita akan memiliki fungsi kepadatan peluang seperti tertera di sini. Ya, ini sudah bisa ya. Jadi artinya hati-hati ya di sini mu-nya itu adalah theta dan memang nanti acuan kita biasanya menaksir salah satunya aja anak-anak ya. Gitu. Jadi memang kita batasi tidak kedua-duanya kita taksir melainkan salah satunya dan terutama di sini barangkali yang banyak ditaksir itu adalah biasanya rata-ratanya. Nah, jadi di sini tetanya itu makanya di sini ditaruh di rata-rata ya yaitu mu-nya. Bu, kalau sebetulnya
nanti mau mu saja boleh atau tidak? Ya silahkan saja ya. Jadi artinya di sini kita hanya menaksirnya salah satu, terutama di sini biasanya tadi rata-rata mu-nya. Hanya di sini langsung diganti theta supaya mengejar seperti konsep theta yang ada pada teorema. Nah, maka di sini fungsi kepadatan peluangnya tadi ya kita sudah sama-sama tahu seperti bentuk ini. Nah, maka kita bisa menguraikan nih anak-anak karena kita tadi ingin melihat dulu kan tadi di bunyi teoremanya itu fx-nya itu merupakan keluarga distribusi eksponensial. Sebetulnya di sebelumnya udah ya kita buktikan di contoh yang sebelumnya kan ada normal ya anak-anak bahwa dia termasuk keluarga distribusi eksponensial. Nah, di sini kita ulangi kembali ya gitu. Kita buat di sini bentuk yang ini ya, yang suku pertama itu menjadi E ya dari log 1 per akar 2 pi sigma kuadrat ya. Betul anak-anak ya? Ini sigma kuadratnya kemana ini anak-anak? Ya, biasanya sigma kuadrat ya, karena biasanya kalau sigma keluar ya ini nggak pakai akar ya. Nah, kemudian yang yang di suku kedua, nah ini kita uraikan ya. Kenapa diuraikan? Karena nanti kita ingin melihat mana yang komponennya hanya X saja, mana yang hanya theta saja, mana yang ada X dan juga ada theta sekaligus di dalamnya. Nah, maka kalau diuraikan, ini akan menjadi X kuadrat ya, min 2X theta plus theta kuadrat. Pembilangnya yang bagian atas, bawahnya tetap 2 sigma kuadrat. Nah, maka karena tadi diuraikan di atas menjadi 3 suku, nah ini juga berubah menjadi 3 buah suku seperti ini. Nah, 2 dikalikan X dikalikan theta, ini duanya sama-sama mencoret di bagian bawah. Nah, sehingga suku yang kedua ini anak-anak perhatikan ini tinggal theta ya kali X dibagi sigma kuadrat. Ya, jadi suku di atasnya ini mengandung yang sama. Nah, berdasarkan komponen pertama, ini suku pertama dan suku kedua, nah ini kita gabungkan seluruhnya. Karena akan kita bagi-bagi nanti mana P tetanya, ya, mana kemudian apa itu KX-nya, ya, mana HX-nya, dan mana QX-nya. Nah, kita bentuk fungsi seperti ini. Ya, jadi suku yang di depan itu kan P theta ya. Nah, P theta itu biasanya berbarengan sejajar dengan fungsi KX-nya. Nah, saya taruh di bagian depan. Kemudian ya berikutnya adalah fungsi HX ya. Nah, di mana HX itu hanya mengandung X saja, tidak mengandung parameternya. Nah, di sini yaitu yang min X kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat ini yang tadi saya bilang ya, karena kita mengacunya pada satu parameter saja. Nah, sigma kuadrat ini dianggap fix dulu ya anak-anak ya, dia ditetapkan, diketahui lah bahasanya. Nah, sehingga di sini dianggap satu konstanta, bukan suatu parameter yang akan Anda taksir. Nah, suku berikutnya adalah, nah Anda perhatikan ya, ini min log akar 2 pi sigma kuadrat ini bilangan. Nah, ketika bilangan ya, sebetulnya di sini mau ditempel di mana gitu ya. Sebetulnya kan terserah ya. Yang jelas bisa ditempel ke theta sebelah kanan atau ditempel ke yang hanya mengandung X saja. Nah, di sini sengaja ditempel ke bagian yang depan ya. Kenapa? Karena nanti kalau ke bagian yang Q theta akan menjadi bentuknya panjang fungsinya. Walaupun nanti kalau diturunkan ya akan 0 juga ya anak-anak. Nah, tapi sini dia menginginkan si bentuk konstanta ini udahlah ditempelkan di HX-nya saja. Begitu ya. Jadi sebetulnya karena dia konstanta bisa di mana saja begitu ikutnya ya.
Seperti itu. Nah, sehingga bagian yang mengandung parameter saja di sini yaitu theta ya, karena parameter yang diarahnya theta. Nah, ini masuk ke dalam fungsi Q theta dan tidak ada unsur yang lainnya ya, tidak ada X intinya itu. Nah, kita pisahkan seperti ini. Nah, jadi perhatikan bahwa begitu ya, dari fungsi fx ini dapat kita preteli fungsi-fungsi yang membangun distribusi eksponensial teratur begitu. Ya, sampai sini bisa dipahami anak-anak ya pembagiannya? Ya, bisa satu orang barangkali berpendapat? Bisa sampai sini? NIM terakhir siapa ini di kelas ini? NIM terakhir. NIM paling ujung? Ada? Bisa dipahami? Siapa NIM terakhir di sini? Bukan Okta kan ya, Okta? Bukan, Bu. Bukan. Okta melulu di sini mah yang terkenal, yang lainnya suaranya mana? Siapa NIM terakhir, Okta? NIM terakhir di matematika atau di aktu? Kamu aktu ya? Aku aktu siapa? matem sih. Oh, kamu matem. Yang di matem siapa, Okta? Di kelas ini. Waduh, di kelas ini. Lupa, Bu. Oh, lupa. Kalau dulu ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kita luring itu anak-anak tuh pada ingat loh. Kadang ya nih masing-masing temannya gitu. Ya, siapa yang merasa terakhir? Di kelas ini nggak ada yang merasa terakhir? Terakhir bukan nilainya ya, NIM-nya. Halo? Pada diam ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini terbayang. Kalau Okta sendiri ini kebayang, Okta? Sampai sini? Lumayan, Bu. Lumayan apa, Okta pusing? Ya, Bu. Ya, bisa diikuti ya. Jadi harapan Ibu ini, Ibu mendetilkan lagi langkah per langkah. Jadi satu slide dibagi 2 lagi gitu ya, supaya bisa dipahami. Jadi kalau nanti slide ini berkembang gitu anak-anak ya. Jadi artinya kalau, waduh ini anak-anak agak terlalu loncat-loncat, akan saya perinci lagi. Begitu ya, kita lihat dulu step by step-nya. Nah, jadi seperti ini ya cara menyusunkannya begitu ya, sehingga kita dapat masing-masing fungsi yang kita peroleh seperti ini. Nah, ini unsur-unsur yang di distribusi eksponensial teratur. Hari ini Tara belum bersuara. Tara, jelas enggak Tara? Iya, Bu. Ya, bisa kebayang, Bu, yang ini. Oke ya, sampai sini Anda paham ya membagi-baginya ya. Di sini ya, baru seperti tadi karena kita mau mengejar beberapa teorema yang ada, terutama teorema tadi 751 yang menyatakan statistik cukupnya. Nah, maka di sini kita misalkan statistik cukup Y1 ya, yaitu sigma dari XI. Dan di sini sebagai tambahan ya, karena kita mau mengejarnya sebetulnya ke rata-ratanya. Nah, maka di sini ditulis N dikalikan X bar, begitu ya. Nah, ini merupakan statistik cukup yang lengkap untuk rataan si theta. Gitu. Nah, ini sebetulnya perlu bukti tentu saja di sini. Nah, kita ikuti dulu ya anak-anak. Jadi kalau nanti ada yang bolong, langkah-langkahnya Ibu akan lengkapi ya, supaya bisa sama-sama dipahami. Nah, kemudian diperoleh di sini ya, bahwa ekspektasi dari Y1 ya, itu adalah N dikalikan theta ya, dan yang kedua variansinya itu adalah N dikalikan sigma kuadrat. Ini Ibu masih menyalin yang lama ya. Ini tadinya nggak ada ya anak-anak nih bagian ini. Ini belum selesai nih. Kalian harus menurunkan dari sini. Ya. Nah, jadi di sini ya, ini Ibu baru memasukkan, abaikan dulu anak-anak yang titik-titik 2 suku terakhir ya. Abaikan juga ini yang masuk ini masih pakai yang lama begitu ya. Nah, nanti ini
Ibu akan minta, karena di slide ini tadinya nggak ada nih anak-anak ya. Nah ini periksa ya dengan menggunakan teorema 751, betul nggak ini N theta? Betul nggak ini N sigma kuadrat? Ya, nah tentu saja dari mana? Ya dari rumusan P yang seperti ini dan Q yang seperti ini. Hati-hati diturunkan terhadap apa? Diturunkan terhadap tetanya. Nah sekarang coba ya Ibu beri waktu nih ya 2 menit aja ya anak-anak ya, jangan lama-lama nih. Coba dulu. Nah, betul enggak ekspektasi Y1-nya adalah N theta ya dan variansi Y1-nya adalah N kali sigma kuadrat. Dengan memasukkan rumus-rumus ini ya, dengan rumus ini lalu Anda substitusikan dengan bentuk fungsi seperti ini. Ya, Ibu beri waktu dulu ya, anak-anak silakan dicoba dulu ya, beberapa menit di otret dulu supaya Anda yakin. Silakan. Tara, paham pertanyaan Ibu, Tara? Ya kami disuruh itu kan coba buktikan Y1-nya sama dengan ini, hari Y1 sama dengan ini gitu. Ya, pakai rumus yang ini ya. Nah, ini sudah Ibu cantumkan. Silakan dicoba dulu. Ini fungsinya bolak-balik nih ya, anak-anak ya. Sebentar ya. Ini Ibu Ibu culik dulu ke sini ya. Nah, paste. Nah, ini Ibu culik dulu ke sini ya, fungsi-fungsinya ya. Nah, ini ya. Nah, ini Ibu bawa dulu ke sini ya. Silakan. Ya, dicoba dulu. Begitu ya. Silakan. Sudah? Anissa Sabila, sudah selesai Anissa? Anissa Sabila, Anissa Nabila Saliha. Anissa selesai?
Tes Anissa. Kemana Anissa ya? Alana Nada. Selesai Alana? Belum, Bu. Hah? Belum? Dion? Selesai Dion? Belum, Bu. Fahri? Mencari ekspektasi sama variansi doang kan, Bu? Ekspektasinya udah belum? Sudah, Bu. Sudah. Yakin sama Fahri? Sama, Bu. Kalau variansinya udah? Udah, Bu. Sama juga? Iya, sama juga. Oke. Tadi yang belum baru nyampe mana Dion? Baru ekspektasi Dion? Yosua, Robertus, udah selesai Yosua? Iya Bu, baru dapat ekspektasinya. Oke, sama ya Yosua? Sama Bu. Oke, Firnia? Firnia, sudah Firnia? Viana? Halo Viana? Pada kemana ini? Ya. Jadi anak-anak harapan saya Anda cukup bisa di sini menurunkan dari teorema itu bukan hanya sekedar untuk menghafal ya bahasanya teorema-teorema yang ada kan tentu saja harus exercise ya betul-betul. Jadi seperti di sini, nah ini P theta tadi yang sudah selesai ya, Anda kan bisa mencari turunan pertamanya ya 1/sigma kuadrat. Berarti turunan keduanya ini karena sigma kuadrat itu adalah satu konstanta, turunan dari satu konstanta terhadap theta ya 0 ya, begitu ya anak-anak. Nah, kedua yang Q-nya ya. Nah, tadi kan saya bilang ya bahwa persamaan yang sebelah sini nih, yaitu sebetulnya terserah Anda masuk kemana. Jadi seandainya Anda ingin masuk ke bagian yang Q theta pun, ya nggak apa-apa ya gitu. Karena nanti otomatis gitu ya, karena kita mau menurunkan Q ini turunan pertama terhadap theta, ya jadi hanya tetanya yang kita pikirkan ya. Jadi seperti di sini min 2 theta pangkat 1 begitu ya per 2 sigma kuadrat. Jadi kan ini bisa dicoret begitu ya. Dan kemudian turunan keduanya Q ya, turunan keduanya kita turunkan dari bagian ini ya. Turunan dari theta pangkat 1 ya habis ya gitu. Jadi setidaknya di sini min 1/sigma kuadrat. Nah, jadi dari dua bagian yang tadi P theta dan juga Q theta di sini ya, ini ya turunan pertama dan keduanya yang saya harapkan Anda bisa menuliskan di bawah ini ya. Jadi periksa dengan menggunakan teorema ini ya Anda cari dulu kedua turunan ini ya, termasuk Q-nya. Nah, baru sesudah itu kita gantikan ke sini. Ya, jadi di sini tadi yang udah selesai tentu saja sudah mengerjakan ini. Jadi kan ini tinggal Anda masukkan min N, Q ininya adalah sigma ya per theta per sigma kuadrat dibagi
P-nya adalah 1 per sigma kuadrat. Oke, min ya, ini ya. Nah, ini min ya. Nah, sehingga kan ini bisa Anda coret ya, sehingga tinggal N theta, tinggal gitu ya, anak-anak ya. Nah, nanti dengan cara yang sama ya, Anda masukkan ini ke persamaan yang ini. Ya, kebetulan P aksen turunan keduanya ini kan 0 ya. Nah, jadi kan suku ini sudah tidak ada. Ya, tinggal turunan kedua Q ya dikalikan dengan P turunan pertama P. Ya, jadi bisa saling sigma kuadratnya dikuadratkan. Nah, nanti bisa saling mencoret dengan yang ini ya, angka 3 di sini. Ya, jadi nanti ini terbukti bahwa jawabannya adalah N kali sigma kuadrat. Nah, Anda perhatikan ya, di sini ternyata kan berbeda ya, anak-anak. Berbeda apa? Ya, berbeda. Kalau halnya tadi di Poisson, Anda mendapatkan ekspektasi dan variansi dari Y1-nya itu sama-sama N theta, begitu. Nah, di sini kan tergantung ya, karena distribusi normal itu punya 2 parameter yang masing-masing satu ukuran pemusatan theta dan satu ukuran penyebaran. Jadi wajar di variansinya ini pasti kaitannya dengan N dikalikan dengan sigma kuadrat atau variansinya. Begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sehingga X bar, nah ini apa ya? Nanti kita lihat. Nah, jadi dari teorema 751 seperti itu ya, anak-anak kita bisa mendapatkan di sini satu tadi PDF-nya, kedua ekspektasinya, dan yang ketiga adalah variansinya. Nah, di sini selanjutnya adalah kita ingin mencari fungsi dari YI. Karena YI sudah kita buktikan bahwa dia suatu statistik cukup. Nah, pada umumnya kita akan mencari fungsi dari suatu statistik cukup itu. Ya, dengan apa? Nah, terutama di sini kita ingin memakai teorema Rao-Blackwell gitu ya, di mana kita membentuk fungsi dari statistik cukup. Sesudah terbukti bahwa Y1 itu statistik cukup. Nah, maka kita bentuk sigma dari YI, nah Y1 yang tidak lain adalah 1/n dari Y1, yaitu X bar itu sendiri. Nah, di sini nanti dia kita buktikan merupakan satu-satunya fungsi dari Y1 yang bersifat tak bias. Ya, jadi sebetulnya kalau dia bicara dia fungsi dari Y1 tidak satu-satunya. Itu, tetapi yang bersifat tak bias itu hanya fungsi yang Y1 dibagi N yang tidak lain adalah rata-ratanya, begitu. Ya. Nah, maka di sini berdasarkan teorema Rao-Blackwell, waduh, Rao-Blackwell-nya harus dibuka lagi nih, anak-anak. Ya, kalau tidak salah pokoknya ada si Y1 ini. Nah, karena Y1 itu statistik cukup, ya. Nah, maka fungsi dari Y1 ya tidak lain adalah Y1 bagi N, yang tidak lain adalah X bar. Nah, ini kita tahu dia adalah sebagai fungsi dari Y1 akan memiliki variansi yang minimum. Nah, kemudian karena fungsi peluang Y1 berasal dari keluarga lengkap, udah kita buktikan tadi. Nah, maka X bar ini nanti merupakan UMV UI untuk theta. Nah, ini berdasarkan teorema 741, yaitu Lehman-Scheffey. Nah, ini berarti Anda harus mencek lagi UMV UI-nya. Gitu ya, karena UMV UI itu diperoleh dengan melengkapkan sifat lengkap pada keluarga distribusi dari si statistik cukupnya, begitu. Nah, lebih jauh lagi
Nah, karena Y1 adalah fungsi satu-satu dari X bar, nah maka X bar juga statistik cukup yang lengkap untuk si theta. Begitu. Ya, jadi di sini nanti intinya adalah Anda harus mengetahui apa yang harus diketahui dulu gitu ya, supaya Anda bisa menggunakan tadi beberapa teorema ya yang ada begitu ya. Nah, ini. Nah, itu contoh dari distribusi normal. Jadi intinya adalah di sini soalnya adalah membuktikan ya bahwa Y1 yang tadi jumlahan XI itu merupakan statistik cukup yang lengkap untuk si theta. Ya. Nah, statistik cukup yang lengkap yaitu tadi ya, membuktikan dulu statistik cukupnya begitu ya, dan kemudian membuktikan fungsi distribusinya merupakan fungsi distribusi yang lengkap begitu ya. Nah, seperti itu barangkali ya anak-anak dari bahasan kita berkaitan dengan distribusi, contoh distribusi normal yang dapat kita manfaatkan tadi dalam teorema yang sebelumnya. Baik, ada pertanyaan dulu, Ibu persilahkan. Ada? Tidak ada? Sepertinya nggak ada ini ya. Ya, aman-aman saja ini. Mudah-mudahan cukup jelas nih anak-anak di bagian ini ya, yaitu kelengkapan dari statistik cukup. Nah, di sini di terakhir ya ada beberapa latihan exercise ya dari 75 bab 75 yaitu nomor 1, 3, 4, 8, 10 dan 12. Nah, ini masing-masing dari persamaan tersebut tentunya intinya adalah kita akan membuktikan ya sifat-sifat dari statistik cukup yang kita punyai. Ya, silakan coba Anda lihat dulu apa saja bagian-bagiannya ya, sebentar. Oke, sudah dilihat sekilas ya, anak-anak. Jadi di sini di masing-masing latihan 1 sampai 12 ini ya.
Nah, ini terdapat beraneka ragam fungsi ya pada intinya. Dan kemudian di sini tentu saja sebelum kita mencari intinya statistik cukup yang lengkap untuk setiap parameter yang disajikan dari 1 sampai 12 ya anak-anak. Intinya adalah kita harus membuktikan dulu tadi ya bahwa suatu statistik yang diberikan itu merupakan statistik cukup. Ya, intinya adalah kita bisa membentuknya ke dalam bentuk di sini keluarga fungsi eksponensial. Itu intinya. Jadi ketika di nomor 751 ya, nanti bentuk fungsinya ini agak campur nih anak-anak ya, agak berlibet nih. Kenapa? Karena ada bentuk fungsi X-nya yang dikuadratkan dan juga ada bentuk E pangkat begitu ya. Jadi di sini agak campur ya di 751 ini. Jadi ini nanti betul bisa kalian coba dulu ya. Ya, karena di sini bentuknya itu agak beragam, yaitu 1/6 theta pangkat 4 ini mengandung parameter. Nah, belum di sini pun X-nya itu berpangkat sesuatu, dan berikutnya E pangkat min X per theta. Ya, nah jadi nanti tantangannya ya adalah bagaimana di sini di pertanyaannya begitu ya. Nah, itu akan membentuk ke arah teorema yang tadi ya, 751 ya, kelengkapan dan 752 itu. Jadi intinya bagaimana di sini dibuktikan dulu aja bahwa si fx di sini theta. Nah, ini adalah dari keluarga distribusi eksponensial teratur. Ya, gitu ya. Jadi supaya nanti kita bisa mendapatkan begitu ya, kalau sudah dia bentuknya teratur artinya kita bisa mendapatkan besaran ininya gitu ya. Kemudian KXI-nya kita dapat juga HXI-nya dan juga kita mendapatkan Q theta-nya. Nah, ini nanti yang kita pakai begitu ya untuk menentukan di sini statistik cukupnya ya. Nah, maka dengan cara yang sama ya kita nanti bisa mendapatkan sesudah satu langkah sesudah ini, nah Anda bisa membangun di sini X1, X2 sampai Xn-nya ya gitu ya. Karena ini menjadi syarat nih. Ya, gitu. Jadi kalau dia bukan dari keluarga distribusi eksponensial teratur, ya kita nggak bisa ke langkah berikutnya. Karena bagaimanapun di pensyaratan bunyi teoremanya memerlukan dasar bahwa si keluarga fungsi X-nya itu adalah eksponensial teratur. Begitu ya. Nah, baru nanti fungsi kepadatan peluang gabungannya bisa kita tuliskan sebagai bentuk yang tadi ya, yaitu P theta, sigma K XI ya, kemudian sigma HXI ya, dan juga kita NQ theta. Gitu ya. Nah, itu nanti yang kita buktikan bahwa dia juga nanti merupakan tadi ya. Nah, ini nanti yang kita kejar menjadi Y1 ya, yang kita buktikan juga bahwa distribusi dari FY1 ya itu juga keluarga distribusi eksponensial teratur ya. Dan ini nanti yang menjadikan dia merupakan stat cukup yang lengkap. Nah, gitu ya. Sesuai dari tadi kalau menurut saran saya, nanti Anda bisa ikuti contoh yang ada pada distribusi
normal langkah per langkahnya. Ya, jadi Anda ikuti dulu ini ya prosesnya. Ya, pertama Anda bikin dulu fungsi peluangnya. Ya, kemudian sesudah Anda bisa menuliskan begini, ini artinya bahwa fx itu keluarga distribusi eksponensial. Nah, kemudian kita sebetulnya bisa membentuk tadi ya x1, x2 sampai xn ya dari distribusi yang tadi ya. Nah, dia akan membentuk tadi ya fungsi peluang dari Y1-nya yang tidak lain adalah fungsi tadi ya gabungan jumlahan dari XI ini. Nah, itu teorema 751. Nah, kedua cari ekspektasi dan variansinya tentu saja ya, yang bisa digunakan untuk pelengkap sebetulnya bagian ekspektasi dan variansinya. Nah, kemudian bentuk nih ya statistik fungsi dari statistik cukupnya. Ya, mau apa gitu di sini. Nah, kalau di sini sebentar anak-anak. Nah, ini ada kalimat psi Y1 of this statistic that is the MVUE gitu ya. Jadi intinya kita juga diminta menentukan fungsi Y-nya teh apa begitu ya. Yang kalau kita ekspektasikan, nah dia pun bersifat tak bias begitu ya. Jadi artinya memenuhi sifat ketakbiasan, yaitu ekspektasi dari psi Y1 itu tidak lain adalah Y1 itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu nanti diperlukan buat memakai kita teorema 731 Rao-Blackwell begitu ya. Supaya ke MVUI-nya ini ya kalau tidak salah. Nah, baru sesudah itu, nah karena kita intinya mencari fungsi peluang Y1 itu harus dari keluarga yang komplit. Nah, baru ini yang 741 Lehmann-Scheffey ya supaya mendapatkan UMVUI atau yang disebut kelengkapan ya maknanya gitu dari si parameter yang diketahui ya yang sudah ditaksir. Nah, seperti itu. Jadi nanti intinya sebetulnya kembali ke X bar lagi ya anak-anak. Ya, nah itu untuk contoh yang ke-1 bentuk fungsinya seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, nah ini bentuk persamaan geometri. Ya, geometri diskrit nih anak-anak ya. Nah, kalau diskrit nanti bagaimana? Nah, ini Anda bisa mengacu ke yang Poisson. Nah, ini ya. Nah, ini Anda bisa memperhatikan yang distribusi Poisson. Ya, jadi tidak terbatas nanti hanya pada kontinu ya. Yang diskrit pun di sini distribusi geometri itu Anda cek menggunakan Poisson begitu ya. Nah, intinya sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan di sini mah agak beragam ya anak-anak, ada yang nanyakin A, ada yang nanyain UMVUI. Nah, intinya adalah di soal-soal ini saya ingin Anda latihan seperti kemarin. Ya, bagaimana Anda terampil gitu ya secara kata ya dan tulisannya begitu ya, penguraian sampai mendapatkan keluarga distribusi eksponensial teratur tadi ya dari masing-masing distribusi begitu ya. Oke ya, jadi 3 geometri, kemudian 4 ini kita mendapatkan from gamma distribution. Aduh, gamma agak susah ya. Nah, itu harus buka buku lagi nih di subbab sebelumnya kalau yang agak susah ya. Menurut saya kalau eksponensial juga ini gamma tadi diberikan, nomor 1 yang pangkat ini diberikan. Oke, 4 tadi gamma. Nah, 8 apa 8?
8 tidak menyebutkan ya, anak-anak ya. Di sini tidak menyebutkan bahwa dia dari distribusi tertentu, pokoknya dari berdistribusi. Nggak ada ya anak-anak ya, distribusinya hanya langsung memberikan PDF, pokoknya PDF-nya masuk ke keluarga eksponensial teratur. Ya, itu nomor 8 sih nggak ada kekhususan ya. Ya, 8 itu. Nah, di 10. Nah, di 10 ini kembali ke bentuk campuran. Ya, seperti nomor 1 ada theta kuadrat, ada dikalikan X, ada dikalikan di sini dengan E pangkat min theta X. Jadi mirip nomor 1 ya, agak-agak numpuk ini fungsinya. Ini menarik kalau panjang-panjang gini Anda nguraikannya gitu. Nah, kalau di sini jelas ya, di A-nya bagian 7, 5, 10 nih. Ibu lagi bahas yang ini ya. Nah, Ibu lagi bahas yang ini. Nah, itu diminta ya, bahwa Y itu, yaitu sigma XI itu merupakan statistik cukup yang komplit, yang lengkap begitu. Ya. Nah, yang B-nya yang menarik nih. Ya, compute ekspektasi dari seper Y dan temukan fungsi dari Y di mana dia yang menaksir theta itu UMV UI, unik ya. Jadi kelengkapan itu penting gitu di sana. Ya, nanti kita lihat itu contohnya pengerjaannya. Nah, yang 12 yang terakhir. Nah, ini seperti halnya apa ya anak-anak ini? Ada yang tahu ini anak-anak fungsi apa? 7, 5, 12. Ini diskrit jelas. Nah, bentuknya gitu ya. Ini kayak apa ini anak-anak? Ini kayak binomial ya sebetulnya ya. Kayak geometri, tetapi geometrinya yang tidak suksesnya ya anak-anak. Ya, kalau nggak kayak binomial ya, Bernoulli. Nah, itu ya. Jadi nanti tantangannya di sini membuat pangkat seterusnya gitu ya. Kita bentuk sebagai fungsi seperti itu. Nah, di sini yang menarik anak-anak agak dicampur nih. Di bagian 7, 5, 12 ini bagian A-nya find the MLE. Jadi sebetulnya diminta Anda mencari dulu penaksir MLE. Wah, saya harap masih ingat ini. Kira-kira masih ingat nggak ini ya? Ya, MLE nih. MLE kan berarti kan ngulang sedikit ya, yang waktu itu bikin dulu fungsi apa tuh? Bersamanya, gabungannya itu menjadi log likelihood-nya. Lalu nanti diturunkan terhadap parameter ya, ke-1, ke-2, ke-3. Ya, kedua lah ya Bu ya, masa sampai ketiga, 2 lah. Tapi yang terpenting dapat taksiran theta topinya, taksir yang diturunkan pertama ya, fungsi likelihood-nya. Nah, itu yang MLE. Nah, nanti kalau udah dapat ya, tunjukkan bahwa sigma XI itu statistik cukup ya, yang lengkap. Ya, berarti kita pakai tadi teorema yang terakhir. Nah, terakhir mencari ini MVUI untuk si theta begitu. Nah, jadi teorema ini ya kita pakai. Nah, ini. Ya, gitu. Jadi absen dulu nih. Ya, tuh misal F keluarga eksponensial teratur, buktiin dulu. Ya, buktikan dulu.
Aduh, gatal anak-anak. Nah, ini kan ya. Nah, ini kan buktikan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ini statistik cukup ya. Sebetulnya tidak perlu dibuktikan gimana, tapi kita bisa pakai suatu teorema ya. Nah, yang ketiga ini ya. Ya, keluarga distribusi dari FY1-nya itu juga lengkap begitu. Ya. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kita tentukan ya dari manfaat teorema 752 ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami bagaimana kita mendapatkan suatu statistik itu merupakan statistik cukup yang lengkap ya sampai ke nomor kesimpulannya. Jadi yang ini kesimpulannya. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi nanti PR anak-anak cek lagi dari teorema 751 ini dari contoh distribusi normal, cek kembali ya langkah per langkahnya apa, karena di sini kan terkesan ini udah dapet, dah aja ke sininya mah kita cukup memakai beberapa teorema begitu ya dari Rao, Blackwell dan juga Lehman-Scafie. Anda buka-buka lagi ya, Rao, Blackwell kayak gimana, Lehman-Scafie pun seperti apa supaya Anda bisa paham ya. Nah, ini terakhir. Ya, satu fungsi satu-satu dari X bar, maka X bar juga statistik cukup yang lengkap. Ya, itu tadi ada persis seperti soal yang tipe keberapa begitu. Nah, itu dulu ya anak-anak. Nanti ini menyisakan anak-anak silahkan coba dulu otret-otret ya. Jika ada yang tidak paham nanti kan ini jadi bahan diskusi kita ke depan. Setidaknya ada 1 sampai maksimal 3 soal itu dicoba dulu begitu ya supaya anak-anak bisa lebih paham. Ya. Nah, itu saja dulu anak-anak dari yang hari ini disampaikan ya. Intinya adalah kita memanfaatkan keluarga distribusi eksponensial supaya bisa membuktikan taksiran dari parameter. Nah, nanti untuk pertemuan di minggu depan ya, saya mungkin memperlihatkan sekilas dulu. Nah, kita akan masuk ke sini ya, anak-anak ya, subbab yang terakhir yaitu 7.6 ya. Ini berjudul fungsi dari suatu parameter. Jadi nanti intinya, nah di sini intinya kita tuh mau mencari MVUI untuk parameter theta ya dengan memanfaatkan fungsi dari theta. Ya, nah ini fungsi dari theta itu yang tadi ya psi itu dari statistik cukupnya kita bisa membentuk fungsi apa saja seperti tadi dirumuskan rata-rata begitu ya. Jadi kita dapatin X barnya yaitu dari fungsi Y1 dibagi N. Nah, nanti kita akan mencari itu. Nah, ini sekilas saja diperlihatkan anak-anak ya. Nah, ini kita membahas tekniknya ya. Nanti beberapa teknik mencari MVUI itu sendiri. Nah, kemudian ada hubungan ya antara penaksir likelihood maksimum dengan MVUI. Nah, makanya tadi di soal 75 sekian Anda diminta dulu mencari MLE gitu ya dari si penaksir. Nah, ini tujuannya. Salah satunya ya ada kaitannya. Nah, kemudian ini contoh nanti bisa kita baca kembali ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya contoh 1. Nah, ini contoh kedua. Tadi kalau tadi distribusi Bernoulli, nah ini pada distribusi uniform ya, uniform. Ya. Nah, ketiga distribusi normal. Nah, ini normal semuanya. Ya, ini ada latihan-latihannya. Ya. Nah, jadi cukup tidak terlalu banyak nih yang berikutnya ya, tidak terlalu kental dengan ibaratnya bunyi teorema-teorema seperti tadi di 7.5 ya. Kita masih menyisakan tadi berapa teorema anak-anak? 3 ya. 3 ya. Yaitu yang awal, kemudian yang tadi yang 751, kemudian 752 yang kelengkapan, dan yang terakhir tadi ya membuktikan statistik cukup itu merupakan statistik cukup tambah kata kunci lengkap gitu. Jadi ada
3 teorema di bab 751 yang nanti harus kita cobakan. Ya, di 76 ini tidak terlalu banyak, tapi lebih ke langsung mendeteksi MVUI, namun menggunakan beberapa rumusan yang sebelumnya. Begitu. Nah, itu saja dulu ya anak-anak dari pertemuan kita hari ini. Jadi nanti anak-anak bisa lanjut kembali begitu ya, dengan mengerjakan beberapa latihan yang sudah diberikan ya, supaya tambah lancar, selain nanti dibahas sebagian di kelas dan juga di di tutorial. Baik, itu saja dulu dari Ibu ya. Kita akan sambung lagi nanti Senin depan. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ibu tutup ya pertemuan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.